you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to. Balik lagi bersama gue Joven dan shalom semuanya. Baik, di sini gue mau kita akan membahas ini tentang suatu tokoh atau bisa dibilang karakter tokoh Kristen pada zaman abad pertengahan, kemungkinan abad pertengahan dan abad reformasi lebih tepatnya. Jadi gua akan membahas tentang tokoh yaitu namanya Martin Luther. Siapa sih yang gak kenal Martin Luther? Ini Martin Luther, tokoh reformasi, bukan Martin Luther King yang membawa kekristenan pada orang yang berkulit hitam. Ini tentang Martin Luther. Nah, di sini Martin Luther ini adalah seorang profesor di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Nah, Luther menjadi dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan dunia. Keputusannya untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman itu memberikan dampak tidak saja bagi gereja, tapi kebudayaan Jerman. Di sini gue akan membagikan tentang apa sih Martin Luther yang inginkan supaya jemaat gereja bisa semakin dekat dengan Tuhan. Jadi for your information, gue kasih tahu dulu kalau Martin Luther ini lahir dari pasangan Hans Luther atau Luther, kelak Luther, dan Margarete. Kalau di bahasa Jermannya Neil Lindemann. Istrinya pada 10 November 1483 di Eisleben, Sachsen, yang kala itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Martin Luther juga dibaptis keesokan harinya pada pesta peringatan Santo Martinus dari Tours. Keluarganya pindah ke Mansfield pada 1484. Tempat ayahnya menjadi penyewa usaha sejumlah tempat peleburan dan tambang, serta penjabat sebagai salah seorang dari 4 perwakilan warga dalam dewan setempat. Hans Luther ini atau bokapnya si Martin Luther ini terpilih sebagai anggota dewan kota pada 1492. Martin Marty, seorang akademisi religi, mendeskripsikan Ibu Luther sebagai seorang wanita pekerja keras dari kelas menengah dan keturunan peniaga, serta berpendapat bahwa pada seteru Luther di kemudian hari secara keliru mendeskripsikan ibunya sebagai seorang pelacur dan pelayan tempat pemandian. Jadi di sini Martin Luther ini orang tuanya sangat-sangat begitu keras dalam hal-hal yang bisa dibilang tentang sebuah usaha. Itu tentang orang tuanya Martin Luther. Langsung kita bahas selanjutnya. Jadi gue akan bahas satu persatu tentang apa yang diinginkan Martin Luther agar kita sebagai jemaat gereja bisa semakin dekat dengan Tuhan. Yang pertama, waktu masa kecilnya tadi gue udah sebutin kalau Martin Luther itu lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Mansfield County, wilayah Kekaisaran Roma Suci. Jadi putra dari pasangan Hans Luther dan Margarete Lindemann. Orang tuanya ternyata merupakan petani, meski Hans juga menuai kesuksesan dalam bidang pertambangan tadi yang udah gue jelaskan di awal. Hans juga orangnya sangat ambisius dan ingin Luther menjadi seorang pengacara. Karena di usia 7 tahun ayahnya mengirim Luther ke sekolah bahasa Latin di Mansfield, kemudian ke Magdeburg pada tahun 1497. Setahun kemudian dia kembali ke Eisleben dan mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika. Pelajarannya bisa disebut sebagai pembersihan dan neraka. Pada 1501 saat dia berusia 17 tahun, dia masuk Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Jadi pada
umurnya Martin Luther yang ke-17 tahun, dia mendapat gelar Master of Art di dalam bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, menjadi biarawan. Jadi, salah satu momen terpenting dalam hidup Luther terjadi pada tanggal 2 Juli 1505. Pada saat itu, dia sedang berada dalam perjalanan kembali ke kampus. Di saat hujan badai, kepada ayahnya dia berujar begitu takut akan kematian dan penghakiman abadi. "Tolong, Santa Ana, aku ingin menjadi biarawan." Luther berteriak seperti itu, dan dia kembali memutuskan berhenti dari sekolah hukum karena kan keinginan ayahnya kan ingin menjadi dia seorang pengacara, dan dia seketika karena ada badai yang menghadang dia, maka dia memutuskan untuk berhenti dari sekolah dia sebagai sekolah hukum. Dia menjual bukunya dan memasuki biara Saint Augustine di Erfurt pada tanggal 17 Juli 1505. Sebuah keputusan yang mendapat respon negatif baik dari keluarga maupun teman-temannya. Luther mendedikasikan hidupnya bagi Ordo Augustine. Di antaranya dia berpuasa, berdoa, berziarah, dan melakukan pengakuan dosa. Meski begitu, awal kehidupan Luther tidaklah mudah. Sebabnya, dia tidak menemukan pencerahan rohani seperti yang selama ia cari. Jadi mentornya itu si Johann von Staupitz mencoba mengarahkan Luther agar dia hanya fokus kepada Yesus Kristus alih-alih dosanya. Von Staupitz atau mentornya si Martin Luther mengajari bahwa pertobatan sejati tidak melibatkan hukuman, namun dimulai dari perubahan diri sendiri. Jadi di sini mentornya Martin Luther mengajari Martin Luther bahwa pertobatan yang sejati itu tidak melibatkan hukuman, tapi harus berubah dari diri sendiri. Kalau kita mau bertobat, kita harus dari diri sendiri terlebih dahulu, bukan karena memandang hukum yang begitu kita taati ini. Nah, itu kita termasuk pertobatan sejati. No, pertobatan sejati itu yaitu dari diri sendiri. Kalau kita merasa melakukan sesuatu kesalahan, jangan kita memandang hukumnya, tapi kita harus benar-benar mengkoreksi apakah yang kita lakukan selama ini benar atau salah. Oke, lanjut. Pada tanggal 3 April 1507, Bishop Brandenburg Jerome Schultz menabiskan Luther di Katedral Erfurt. Setahun kemudian, dia dikirim untuk mengajarkan teologi di Universitas Wittenberg. Dia menerima gelar sarjana studi kitab suci pada tanggal 9 Maret 1508 dan menerima gelar sarjana lain di bidang Dorbox of Sentence oleh Peter Lombard pada tahun 1509. Dan dia juga menerima titel doktor teologi pada tanggal 19 Oktober 1512 dan 2 hari kemudian dia diterima menjadi anggota senat Fakultas Teologi di Universitas Wittenberg. Jadi perjalanan dalam melakukan studi ini sangat begitu rumit Martin Luther ini. Dari dia mengikuti niat ayahnya yang ingin menjadikan dia seorang pengacara, dan dia memutuskan untuk berhenti, dan dia sudah memutuskan keputusan bulatnya untuk belajar tentang studi Alkitab, dan dia menerima banyak sekali gelar sehingga dia bisa mempelajari tentang apa itu kekristenan pada zamannya dia. Lanjut. Yang ketiga, yaitu dimulainya reformasi Protestan pada tahun 1516. Seorang imam Ordo Dominikan bernama Johann Tetzel dikirim ke Jerman oleh Kekaisaran Roma Suci untuk menjual surat pengampunan. Pengalamannya sebagai imam pengampunan antara 1503 sampai 1510 membuatnya dilantik menjadi komisioner jenderal oleh Uskup Agung Mainz Albert von Brandenburg. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther menulis surat kepada von Brandenburg memprotes penjualan surat pengampunan demi mendapat dana membangun Basilika Santo Petrus di Roma. Pada saat Luther berumur 27 tahun, dia berkesempatan menjadi delegasi konferensi
di konferensi pada saat Gereja Katolik di Roma. Nah, dan di sana juga dia merasa sedih dengan korupsi dan perbuatan amoral di antara imam. Di tengah studinya tentang kitab suci, dia mengalami pencerahan tatkala dia membaca Mazmur 22 saat mempersiapkan bahan kuliah. Nah, nanti teman-teman yang menonton bisa juga baca di Mazmur 22. Nah, itu tentang apa saja nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Oke, jadi gue lanjut. Dia juga membaca juga Paus Francis dia di sana membaca juga Paus Fransiskus. Saya percaya Tuhan, tetapi bukan Tuhan Katolik. Di sana tertulis tentang ratapan dan penderitaan Yesus ketika menghadapi penyaliban. Sebuah ratapan yang mirip dengan kekecewaan Luther kepada agama dan Tuhan. Nah, jadi dia mengalami suatu guncangan pada saat sekolah Alkitabnya dia. Nah, 2 tahun kemudian, ketika mempersiapkan bahan kuliah tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia membaca sebuah kutipan yang mengatakan bahwa orang benar bakal hidup oleh iman. Dia sempat merenungkan kalimat tersebut sebelum dia paham bahwa kunci keselamatan rohani bukan diperbudak di dalam dogma agama, tetapi percaya bahwa iman itu sendiri yang membawa keselamatan. Jadi pada saat dia membaca kitab Roma dan dia menemukan kata bahwa orang benar bakal hidup oleh iman, dari situ dia menjadi rema bagi kehidupannya dia dan dia memahami kalau kunci keselamatan rohani bukan diperbudak oleh dogma agama atau ajaran-ajaran agama, melainkan kita percaya bahwa iman itu sendiri yang membawa keselamatan. Pada periode inilah dia mengalami perubahan besar dalam hidupnya, sekaligus menandai terjadinya reformasi Protestan. Surat protes kepada Uskup Agung von Brandenburg kemudian dikenal sebagai 95 Theses, yang dalam 2 pekan salinannya menyebar ke seluruh Jerman. Kemudian tulisan tersebut menyebar hingga ke Prancis, Inggris maupun Italia pada tahun 1519. Para cendekiawan menuju Wittenberg untuk mendengarkan kuliah Luther. Nah, jadi di sini dimulainya reformasi Protestan itu dari Luther sendiri, karena dia memahami tentang isi Alkitab itu sendiri dan dia mau supaya reformasi kekristenan ini bisa dibawa ke seluruh dunia. Maka yang dibilangkan di Prancis, Inggris maupun Italia tulisannya Luther sudah menyebar pada tahun 1519. Oke. Jadi hal yang keempat yaitu ekskomunikasi dengan kepausan setelah tesesnya menyebar. Pada Juni atau Juli tahun 1519, Luther menyatakan kitab suci tak memberi paus hak eksklusif untuk menginterpretasikan. Pernyataan itu merupakan bentuk serangan langsung kepada otoritas kepausan. Pada tanggal 15 Juni 1520, Paus Leo mengirim surat berisi ancaman. Surat itu berisi ancaman Luther bakal mendapat ekskomunikasi kecuali dia menarik 41 kalimat dalam suratnya, termasuk teses dalam waktu 60 hari. Pada tanggal 10 Desember 1520, Luther membakar surat tersebut yang membuat Paus Leo menjatuhkan ekskomunikasi pada tanggal 3 Januari 1521. Pada 18 April 1521, Luther dipanggil untuk datang ke Diet of Worms, sebuah pertemuan otoritas sekuler Kekaisaran Roma Suci di kota Worms. Di sana, Luther kembali bersikukuh dia tak bersalah dan meminta ditunjukkan dalil untuk mematahkan argumentasinya yang tak bisa dilakukan dewan. Karena itu, pada tanggal 8 Mei 1521, dewan mengeluarkan dekret Worms berisi larangan bagi Luther untuk menulis dan mengumumkannya sebagai terpidana bid'ah. Dekret itu membuatnya seolah dikutuk dan buronan. Seorang teman kemudian membantu menyembunyikannya di Kastil Wartburg. Selama dalam masa persembunyian, Luther menerjemahkan kitab Perjanjian Baru ke bahasa Jerman supaya masyarakat bisa memahaminya. Jadi di sini setelah tesesnya menyebar, tulisannya Luther menyebar, dia mendapatkan berbagai ancaman yang membuat Luther ini
dikecam oleh semua orang. Bahkan Paus Leo juga mengancam Luther kalau dia masih menyebarkan maka dia akan mendapat hukuman. Dan Luther juga membakar surat yang ditulis oleh Paus Leo, dan dia ada menemukan seorang teman dan menyembunyikan Luther, dan sambil dia bersembunyi dia menulis terjemahan bahasa Jerman untuk Perjanjian Baru, supaya masyarakat di Jerman bisa memahami isi dari Alkitab tentang Perjanjian Baru tersebut. Oke, lanjut. Yang kelima, aliran Lutheran. Siapa sih yang kita nggak kenal tentang aliran? Kan banyak aliran-aliran dalam reformasi Protestan. Nah, di sini gue mau bahas tentang aliran Lutheran. Meski berada dalam ancaman penangkapan, Luther memutuskan kembali ke kastil gereja Wittenberg yang berada di Eisenach. Pada bulan Mei 1522, dia mengatur sebuah gereja baru yang dikenal sebagai Lutheranisme, yang ternyata mendapat dukungan para pangeran Jerman dan pengikut. Saat perang petani pecah di tahun 1524, Luther memilih untuk berpihak kepada para penguasanya supaya gerejanya tetap bertumbuh. Nah, di sini setahun kemudian Luther menikah dengan Katharina von Bora, mantan biarawati yang meninggalkan biara dan mengungsi ke Wittenberg, dan mereka mempunyai 6 anak. Nah, di sini pada masa akhir dan kematian antara tahun 1533 sampai 1546, Luther mengabdi sebagai dekan teologi di Universitas Wittenberg. Saat itu kesehatannya mulai menurun. Dia menderita penyakit Meniere, vertigo, masalah pencernaan, dan katarak di salah satu matanya. Sakit dan masalah emosional memengaruhi tulisannya. Beberapa karyanya berisi bahasa yang menyinggung dan kasar terhadap beberapa elemen masyarakat, antara lain kalangan Yahudi. Menyinggung dan kasar terhadap beberapa. Pada tanggal 18 Februari 1546, pukul 2:45, Luther meninggal dunia dalam usia 62 tahun di Eisleben setelah terserang stroke. Jenazahnya dimakamkan di Wittenberg, tepatnya di bawah mimbar. Jadi ada 5 hal atau 5 poin-poin yang bisa gua bagikan kepada teman-teman semua tentang tokoh reformasi Protestan yang bernama Martin Luther. Jadi kesimpulan dari apa yang gue sampaikan pada hari ini, bahwa kita ini jangan mau dijebak dengan tentang dogma-dogma agama atau ajaran-ajaran agama, tapi kita harus fokus terhadap Alkitab, bahwa Alkitab satu-satunya pedoman bagi hidup kita. Nah, di sini Luther juga belajar banyak tentang studi dia selama studi di Alkitab, dan dia juga diangkat sebagai dekan teologi di Universitas Wittenberg. Nah, di sini gue mau ajak kita semua supaya kita mempunyai pemikiran dan prinsip hidup bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya pedoman bagi hidup kita, dan ajaran-ajarannya terdapat di dalam Alkitab, karena Alkitab tidak pernah salah. Maka dari itu kita harus bisa menjaga hidup kita, merubah hidup kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Terus jangan sampai kita mentang-mentang kita kuliah teologi tapi kita tidak berubah dalam karakter hidup kita. Kita lihat dari hidupnya Martin Luther, dia mendapat berbagai gelar di salah satu jurusan teologi, dan dia juga mengabdikan hidupnya dia untuk kepada semua masyarakat Jerman, dan dia juga membuat terjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Jerman. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Luther ini dalam masa hidupnya sebelum dia meninggal, dia banyak sekali ancaman-ancaman yang membuat Luther ini merasa terancam, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang mempunyai jalan keluarnya. Kalau kita tidak percaya
percaya kepada Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia. Jadi di dalam menit-menit terakhir di video ini, gue mau ajak kalian bahwa kita harus betul-betul memahami karakter Luther ini. Dia adalah penggerak reformasi Protestan